Salam, saudara sekalian. Kita bersyukur kembali Tuhan pertemukan kita. Hari ini hari yang penuh dengan kemenangan, di mana kita boleh memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan melalui peristiwa ini ada banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Dan saya berdoa supaya kita semua boleh mengalami berkat Tuhan. Dan firman yang akan kita dengar sama-sama ini boleh menguatkan iman kita. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ayat ini seringkali kita hafal, dan ayat ini saya percaya bahwa kita semua pernah membacanya. Dan saya berdoa supaya ada pewahyuan baru yang Tuhan mau singkapkan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita mempelajari rencana Tuhan atas kehidupan manusia, pada waktu Adam, manusia pertama diciptakan, ada rencana besar yang Tuhan ingin supaya manusia nikmati, alami dalam kehidupan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan ingin supaya manusia mengalami semua berkat Tuhan. Tuhan siapkan, Tuhan ciptakan semua hal yang dibutuhkan oleh manusia. Mulai dari sumber makanan, bahkan bagi Adam sendiri diciptakan seorang penolong, yaitu Hawa, perempuan. Jadi Tuhan sebetulnya merencanakan satu kehidupan yang begitu luar biasa, yang tidak membosankan. Mungkin ada banyak anak-anak muda yang hari ini engkau bete, ya, engkau bosan dengan hidupmu dan sebagainya. Tetapi di awal sebetulnya Tuhan menciptakan satu kehidupan, merencanakan satu kehidupan yang nggak ada duanya di dalam dunia ini, ya. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah ketika dosa masuk, sehingga apa? Manusia harus keluar dari Taman Eden, tempat yang sebetulnya Tuhan ciptakan bagi mereka. Kemudian manusia harus berusaha. Tuhan katakan dengan berpeluh engkau harus mencari makan. Itu artinya ada kesusahan, ada penderitaan yang dialami oleh manusia. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan tahu. Dia tahu bahwa kita manusia terbatas. Manusia tidak bisa lepas dari penderitaan dosa. Oleh karena itu, dia datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia untuk menolong kita. Dia rela mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Ingat baik-baik, dia mati menggantikan kita. Seharusnya kita yang disalibkan, tetapi karena cintanya. Pagi hari ini saya mau ingatkan, karena cintanya dia mau mati bagi kita semua. Hari ini mungkin engkau merasa engkau hidup sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengasihi engkau. Tidak ada yang peduli. Masing-masing kita memikirkan kepentingan kita pribadi. Karena di dalam situasi yang sulit ini, kita nggak bisa memikirkan kepentingan orang lain. Tetapi saya mengingatkan ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang peduli akan hidupmu, yang peduli akan kehidupanmu, yang peduli akan masa depan. Dan hari ini Tuhan ingatkan bahwa dia memberikan kita kuasa. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kapan Roh Kudus turun ke atasmu? Pada waktu engkau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu engkau menyerahkan hidupmu secara total kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan turun atas hidupmu. Dia akan tinggal di dalam hidupmu. Dan Roh Kudus itu yang memberikan kita kuasa. Itulah yang saya mau ingatkan kepada kita semua. Wahai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, bahwa kita adalah orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sadarkah kita bahwa ada kuasa yang luar biasa? Kalau misalnya kita menyadari kita punya kuasa yang luar biasa, pasti cara hidup kita akan berbeda. Saya ambil contoh misalnya,
Anak saya, dia adalah anak seorang hamba Tuhan besar. Dia punya ayah yang begitu luar biasa. Kemudian pada waktu dia menyadari, maka dia nggak perlu takut. Karena dia punya seorang bapak yang luar biasa, yang akan selalu menolong dia. Demikian juga kita. Kita punya kuasa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Oleh karena itu jangan hidup seperti orang dunia yang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Mereka bisa hidup demikian karena mereka tidak tahu harus bagaimana. Tetapi kita, orang-orang percaya, kita diberikan kuasa. Itulah yang saya mau ingatkan bagi kita semua sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan berikan kita kuasa yang begitu luar biasa. Gunakan kuasa itu. Di dalam situasi yang sulit, gunakan kuasa. Pada waktu tidak ada jalan keluar, kita percaya bahwa pada waktu satu pintu ditutup, ada 1000 pintu yang Tuhan bukakan bagi kita semua. Amin. Kalau engkau merasa engkau perlu Tuhan, engkau perlu kekuatan yang baru, semangat yang baru, engkau boleh hubungi kami. Engkau bisa komen di video ini dan kami akan berdoa bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami sakit penyakit. Engkau sedang mengalami penyakit yang begitu luar biasa. Kita percaya bahwa oleh bilu-bilunya kita telah sembuhkan. Mari mulai lakukan tindakan iman. Taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan berdoa, minta kesembuhan. Maka Tuhan akan kerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia naik ke surga. Dia memberikan kita kuasa. Dan gunakan kuasa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.